Perkenalkan, nama saya Atasya Rahma dengan NRP 500911120. Perkenalkan, saya Namira Jendawari dengan NRP 509251079. Perkenalkan, nama saya Keila Roselin, NRP 50092510055. Perkenalkan, nama saya Iza Hariri dengan NRP 50092510043. Jadi kami akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu mengenai Yang pertama ada akar persamaan non-linier menggunakan Newton-Raphson, dan yang kedua persamaan simultan menggunakan Gauss-Seidel. yang ketiga interpolasi menggunakan metode Lagrange. Yang keempat ada integrasi dengan metode sinkron 1/3. Yang kelima adalah diferensiasi menggunakan central difference. Yeay, selamat menonton. Nah, pada program kali ini kami akan membuat program metode numerik menggunakan bahasa C++. Program ini tuh dijalankan menggunakan Visual Studio Code. Berikut merupakan tampilan dari program ini. Oke, baik. Jadi, di program ini tuh memiliki beberapa menu utama, yaitu yang pertama, ini tuh ada akar persamaan non-linier menggunakan metode Newton-Raphson, terus yang kedua ada persamaan simultan menggunakan metode Gauss-Seidel, terus yang ketiga ada interpolasi menggunakan Lagrange, yang keempat integrasi menggunakan Simpson 1/3, dan yang kelima itu ada diferensiasi atau menggunakan metode central difference. Untuk keluar dari program ini atau tampilan ini tuh bisa mengklik angka 0, yaitu keluar nanti. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai menu pertama, yaitu penyelesaian akar persamaan non-linier menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, untuk menjalankan programnya, kita harus memilih menu. Jika ingin memilih menu, yang pertama hal yang kita lakukan itu melihat menu mana yang kita pilih gitu. Misalnya saat ini saya ingin menjalankan program yang pertama, yaitu yang dimana itu terletak pada nomor 1. Jadi kita pilih angka 1. Terus kita tekan enter. Berikut persamaannya itu adalah ini fx sama dengan x kali pangkat min x min cos x sama dengan 0. Nah, ini tuh akan diselesaikan dengan metode Newton-Raphson. Nah, tujuannya adalah dari program ini tuh adalah untuk mencari nilai x yang membuat fungsi tersebut sama dengan 0 gitu. Dan karena persamaan ini tuh mengandung fungsi eksponensial dan juga trigonometri, jadi akan lebih sulit untuk diselesaikan secara analitik atau menggunakan rumusnya secara langsung atau secara manual gitu. Jadi sehingga akan lebih mudah diselesaikan dengan metode numerik. Nah, untuk programnya sendiri itu di sini untuk awalannya itu kita menggunakan beberapa library gitu, yang dimana ini tuh biasanya kita sering temukan atau kita sering ada gitu ya ketika kita ingin mengcoding atau membuat program menggunakan bahasa C++, yaitu include IOStream, yaitu fungsinya untuk menampilkan output inputnya atau kayak cout, cin gitu seperti itu. Nah, terus di sini ada include vector, karena include vector ini tuh fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan data dalam bentuk array. Terus berikut ini ada include complex, yang artinya sesuai namanya ya, kompleks. Nah, nanti di akar persamaan penyelesaian non-linear ini tuh kita menggunakan bilangan imajiner salah satunya. Jadi kita memerlukan ini. Terus habis itu include CMath, saya namanya matematika.
Karena kenapa kita pakai library tersebut? Karena di soalnya juga ini yang tertera, contohnya di akar persamaan nonlinear kita menggunakan bilangan eksponen. Terus habis itu ada juga trigonometri yaitu sin cos tan. Ini contohnya. Jadi kita memerlukan library CMath seperti itu. Terus habis itu ada include Ayomani. Lalu pada selanjutnya di sini tuh kami menggunakan garis pemisah itu untuk supaya gampang pembacaannya pada tampilannya, itu supaya tidak tercampur. Mungkin sebelum ke penjelasan codingnya, kita ada baiknya untuk menjalankan seperti apa sih programnya nantinya supaya terlihat gambarannya ketika saya menjelaskan nanti codingnya seperti apa. Nah, untuk soal kami yang pertama ini tuh tidak bisa diubah langsung. Jadi nanti itu ada beberapa soal, maksudnya ada beberapa penyelesaian yang bisa soalnya itu diubah langsung melalui tampilan ini. Kita bisa buat langsung seperti itu. Cuman karena untuk soal yang pertama ini soal kami tidak bisa langsung diubah atau diketik seperti layaknya kalkulator. Jadi jika ingin mengubah soalnya bisa melalui codingannya atau kodenya. Nah, untuk yang pertama, program ini tuh akan mendefinisikan fungsi ini. Tuh. Fungsi fx sama dengan x kali e pangkat min x min cos x. Kemudian di yang pertama ini tuh terlihat gitu ya. Kita sebagai pengguna itu disuruh memasukkan angka tebakan awal gitu atau bilangan real. Mungkin mulai dari angka yang terkecil dulu seperti nomor K1. Lalu untuk menjalankannya kita enter. Nah, tebakannya selain bilangan real juga ada imajiner seperti ini. Terus kita enter. Yang berikut ini tuh kemudian ada toleransi Galat, iterasi. Nah, gunanya untuk sampai batas berapa kita itu meminta errornya gitu loh. Jadi ketika error dari iterasinya itu sudah mencapai batas itu, maka program ini itu dihentikan seperti itu. Dapat disimbolkan jika kita semakin kecil angka toleransi Galat yang diberikan, maka nilainya itu bakal semakin terbilang akurat gitu. Karena kita menggunakan metode numerik yang dimana nanti itu hasilnya itu tidak akan seperti metode analitik yang bisa dikatakan akurat 100%. Jadi nanti jika kita menggunakan metode numerik itu akan ada errornya pastinya. Saya ikutin aja di sini, yaitu 1e min 7. Itu artinya sama kayak 10 pangkat min 7. Terus kita enter. Nah, sini langsung lah muncul hasilnya. Di sini ada iterasinya, terus di sini ada bilangan imajinernya. Yang jika kalian nanti masukkan ini tuh pasti akan keluar, akan terisi. Terus habis itu di sini ada nilai errornya. Program ini tuh programnya itu melakukan iterasi dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Rumusnya itu xn plus 1 sama dengan xn min fxn min turunan dari xn-nya seperti itu. Turunan fungsinya itu nggak dihitung secara analitik, tapi menggunakan pendekatan metode numerik yang rumusnya seperti ini. Nah, dalam tiap iterasinya itu bakal dihitung nilai fungsi. Terus habis itu nilai turunannya, terus diperbarui terus nilai x-nya, dan juga dihitung galatnya. Yaitu selisih antara nilai baru dan nilai yang sebelumnya.
Jadi iterasi ini tuh dilakukan sampai kapan sih? Jadi iterasi ini tuh dilakukan berulang kali hingga galatnya ini itu lebih kecil dari toleransinya yang udah kita berikan. Jadi dapat disimpulkan dari hasil running program ini tuh terlihat bahwa nilai X-nya itu semakin mendekati akar, yaitu 1,201061. Nah, nilai galatnya itu juga semakin kecil gitu di tiap iterasinya. Nah, ketika galat ini tuh lebih kecil dari toleransi yang ditentukan, yaitu program itu langsung berhenti sampai situ aja dan menyatakan bahwa solusinya itu telah konvergen, seperti itu. Untuk kodenya sendiri, nah ini yang paling penting, ini untuk menunjukkan iterasinya. Nah, di sini tuh proses iterasinya tuh terjadi. Nah, artinya itu programnya itu akan mengulang langkah perhitungan maksimal 50 kali atau berhenti lebih cepat jika sudah konvergen. Nah, pada loop pertama ini tuh dihitung nilai fungsinya, kemudian dihitung secara numerik di sini. Nah, selanjutnya ini tuh dilakukan update nilai menggunakan rumus Newton-Raphson-nya di sini. Selanjutnya dihitung juga nilai galatnya atau nilai errornya. Nah, galat ini tuh menunjukkannya tadi seberapa besar perubahan antara iterasi sebelumnya dan yang terbaru. Tuh, setiap iterasinya. Nah, ini tuh untuk hasil setiap iterasi tuh bakal tampil. Terus habis itu di sini tuh ada statusnya. Jika galat lebih kecil daripada toleransi, maka programnya disudahi dan ya statusnya dinyatakan konvergen gitu. Nah, ini tuh artinya apa sih? Jika belum, maka nilainya itu harus diperbarui terus dan iterasi itu tetap lanjut gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu kedua pada program kami, yaitu penyelesaian persamaan simultan menggunakan Gauss-Seidel. Nah, kenapa sih metode ini dipilih? Karena metode ini dipilih itu karena merupakan metode iteratif yang cukup efisien untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, terutama untuk sistem yang berukuran besar. Untuk sistem-sistem yang ukurannya besar, kompleks gitu ya. Matriks yang kompleks, ini kan matriks ya. Itu cocok banget, kayak 10 kali 10 atau 20 kali 20, 50 kali 50 bahkan ya, dengan rumusnya. Cuman ya sampai kapan gitu loh bakal selesainya gitu kan. Jadi kita menggunakan metode Gauss-Seidel, kita menggunakan metode numerik, itu nggak akan nilainya tuh 100% tepat seperti menggunakan metode analitik, tetapi bakal akan mendekati dan tentunya tetap ada nanti nilai errornya gitu, atau nilai galatnya itu. Ya, jika tadi itu kita menggunakan Newton-Raphson, kenapa kita tidak menggunakan biseksi juga alasannya itu sama. Metodenya itu dipilih karena memiliki kecepatan konvergensi yang tinggi gitu, yaitu kuadratik, sehingga lebih cepat dibandingkan metode lain gitu, kayak biseksi contohnya gitu. Kalau untuk Gauss-Seidel sendiri itu dibandingkan dengan metode lain seperti eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, metodenya itu kan proses eliminasi yang panjang gitu. Selain itu dibanding dengan metode Jacobi, Gauss-Seidel itu lebih cepat konvergen. Terus kenapa? Karena menggunakan nilai terbaru dalam tiap iterasinya gitu. Pada penyelesaian yang kedua ini tuh soalnya itu dapat diganti-ganti. Ya kita masukin dulu lah ya, kita ingin menyelesaikan persamaan nomor 2. Kita enter. Terus habis itu ini tuh persamaannya bisa diganti-ganti. Maksudnya apa sih? Matriksnya gitu kita bisa ganti-ganti. Kita bisa buat 10 kali 10, 20 kali 20 gitu. Dan seterusnya gitu. Dan nilai-nilainya jadi nggak sama kayak yang tadi nomor 1 itu sudah ada soalnya di sini. Nah, untuk yang kedua ini tuh
kita bisa ubah gitu. Kita mau menyelesaikan matriks berapa kali berapa. Terus habis itu juga bilangan-bilangannya itu bisa diubah seperti itu. Jadi tidak seperti ini. Kalau ini kan tidak bisa diubah ya alias paten, karena emang dari codingannya itu seperti itu. Jadi ketika kita ingin mengubah soal ini, kita harus mengubah dulu codingannya di sini. Kemarin saya cari-cari soal dan ketemulah soal ini. Nah, soal ini itu 10 kali 10 berarti toleransi galatnya buat sama aja seperti yang di atas. Dari soal ini kita masukin nilainya satu-satu. Nah, cara bacanya itu gimana sih? Jadi ketika kalian melihat nih soalnya di persamaan yang pertama, di sana kan ada nilai X1-nya ya. Ya, ada nilai X1 di baris pertama atau persamaan pertama itu. Nah, X1-nya kan nilainya 50. Jadi ini tuh cara baca soalnya tuh dari atas ke bawah gitu. Kita urutin X1 persamaan pertama itu berapa, X1 persamaan kedua itu berapa gitu, dan seterusnya. Ketik dulu itu kan 50 ya. Terus kita enter minus 1. Nah, sisanya kan udah nggak ada gitu, nggak ada X1-nya, berarti kita isi apa? Kita isi 0. Nah, tinggal enter. Nah, di sini tuh ada B1. Nah, B1 itu apa sih? B1 itu hasil dari persamaan 1. Tuh, jadi ketika persamaan 1 itu udah ada hasilnya ya kan, ada sama dengannya, nah itu kita masukin. Nah, di situ kan untuk hasil persamaan 1 kan 48 nih. Udah kita masukin 48 di sini, kita enter. Nah, itu juga B2. A2 gitu. Kita lihat X2-nya itu berapa. Tuh. Jadi kita lihat X2 di persamaan 1 itu berapa, apakah ada gitu. Kalau ada, kita tulis, kita ketik di sini tuh. Kalau di soalnya kan -1 ya, kita enter aja. Kalau nggak ada gimana? Kita isi 0. Kita ketik 0. Terus 48 -1 ya benar. Terus kita isi 0 sampai akhir. Nah, untuk B2 juga ini tuh hasil dari persamaan 2 yaitu 47. Ketik. Selanjutnya begitu juga. Jadi aku mau skip dulu. Nah, ini udah muncul hasilnya. Ya, udah dimasukin semua nilainya. Dan di sini tuh udah muncul hasilnya. Bisa dilihat gitu. Pada iterasi pertama, ya di sini udah ada nilai iterasinya sama nilai galatnya, terus ini ada hasil variabelnya. Karena soal ini tuh kan tujuannya mencari seluruh nilainya ini. Gitu ya, di sini tuh iterasinya tuh pertama galatnya tuh masih besar gitu, kemudian pada iterasi kedua itu dan seterusnya galatnya itu makin kecil gitu. Ini tuh bisa disimpulkan nilai galat yang dari besar nih ke kecil ini tuh dapat disimpulkan hasilnya tuh konvergen. Metode Gauss-Seidel itu mampu menyelesaikan sistem persamaan linier dengan efisien gitu, terutama karena menggunakan nilai terbaru dalam setiap iterasinya ya kan, dan Gauss-Seidel itu sehingga konvergensinya itu lebih cepat dibandingkan metode iteratif lainnya seperti Jacobi. Sama yang tadi ini tuh tampilannya, jadi ini tuh tampilan dari sininya. Yang ingin kita tampilkan itu apa aja sih gitu, kita tulis semua di sini. Yang terpenting, nah ini ya, ini tuh pada kode ini tuh ya bagian iterasi gitu. Ini tuh menunjukkan kalau misalnya iterasinya tuh maksimal gitu ya, dia dapat dijalankan itu maksimal tuh 100 kali, tapi bisa berhenti lebih cepat gitu.
Nah, ini tuh untuk pengupdatean nilai X dari Gauss Seidel, karena kan tadi Gauss Seidel kan menggunakan nilai X yang terbaru ya. Jadi ini tuh menghitung errornya, mencari error terbesar dari semua variabel. Nah, ini kode untuk menunjukkan nilainya itu langsung diperbarui gitu. Untuk ini tuh menampilkan iterasinya tuh beberapa sih. Terus habis itu ini tuh berhenti jika errornya itu sudah kecil gitu. Dan ya, berikut merupakan penjelasan dari saya untuk metode 1 dan 2. Oke, nah lanjut selanjutnya ada ketiga yaitu interpolasi, di mana metode yang digunakan itu metode Lagrange. Nah, sebelumnya biasanya itu interpolasi digunakan untuk permasalahan apa sih? Nah, biasanya di banyak kasus itu kita cuma punya data dalam bentuk titik-titik diskrit, bukan fungsi lengkapnya. Nah, maka dari itu kita butuh sebuah metode untuk menyambungkan titik-titik tersebut menjadi sebuah fungsi supaya nantinya bisa dipakai untuk memperkirakan nilai di titik lain. Nah, dari banyaknya rumus interpolasi seperti Lagrange, Newton, spline, regresi, dan lain-lain, itu kami gunakan Lagrange. Nah, kenapa? Karena nilai Lagrange ini sudah punya rumus, jadi kita tuh tinggal substitusi tanpa harus membuat suatu sistem persamaan baru. Kemudian pemakaiannya juga simple, bisa langsung dipakai secara looping, dan semua titiknya itu terlewati, semua titik data itu terlewati. Kemudian kita lanjut aja ke codingannya. Jadi tiga interpolasi Lagrange. Pertama di sini ada void menu Lagrange integer n. Nah, fungsi ini tuh dibuat untuk menjalankan interpolasi Lagrange di mana variabel n ini itu digunakan untuk menyimpan jumlah titik data. Kemudian lanjut ke input jumlah datanya, cout mencari nilai jumlah titik data. Nah, di sebelah sini itu nanti programnya menampilkan judul, lalu si pengguna ini diminta untuk memasukkan jumlah titik datanya. Nah, lanjut ke vektor double Vxn Vyn, di mana Fx ini untuk menyimpan nilai X dan Fy untuk menyimpan nilai Y. Kemudian lanjut ke for integer ini sama dengan 0 ikual dari 0, cout titik xy. Di sini di bagian ini tuh untuk pengguna user memasukkan pasangan data X dan Y. Kemudian lanjut ke sini ada double XP dan YP. Di sini di bagian sini kemudian cout cari nilai Y pada X, di mana XP ini merupakan nilai X yang ingin kita cari dan YP ini untuk menyimpan hasil interpolasinya. Lanjut ke bagian ini, for integer I double P sama dengan 1. Nah, ini untuk sebagai looping luar untuk setiap titik data, di mana si P ini itu sebagai basis Lagrange-nya. Ini for integer J sama dengan 0. Di sini untuk bagian ini itu untuk loop dalam menghitung hasil perkalian sesuai rumus Lagrange-nya. Nah, di sini YP plus sama dengan P kali PYI. Hasil tiap sukunya nanti dijumlahkan untuk membentuk hasil akhir. Nah, outputnya apa? Di sini ada bagian output yang mana diwakilkan dengan cout, yaitu hasil numeriknya ke penyesuaian kode polinomial. Nah, selesai di sini. Jadi metode Lagrange ini itu bekerja dengan membangun polinomial dari titik data yang ada dan hasilnya pun akurat untuk titik yang diberikan. Namun kekurangannya itu kurang efisien jika jumlah datanya terlalu besar. Nah, sekarang kita coba running. Nah, di sini sudah ada menunya, yaitu kita pilih coba yang interpolasi. Enter. Nah, di sini cout-nya itu mencari nilai Fx dari sekumpulan titik data XY. Nah, di penugasan itu kan kami disuruh untuk mengerjakan suatu permasalahan atau soal. Nah, di sini kami juga sudah mencari sebuah permasalahannya.
Sebentar, nanti saya bacakan. Nah, ini rumus permasalahan yang ingin kami selesaikan, yaitu sebuah eksperimen dilakukan untuk mengukur suhu suatu material terhadap waktu. Data hasil pengukuran ditampilkan pada tabel berikut, di mana subnya itu ada 7, jumlah titik datanya itu ada 7, dari rentang 0 sampai 15, dengan suhu suhu paling bawah 30 dan paling tinggi itu 60. Dan diketahui bahwa hubungan antara waktu dan suhu tidak diketahui dalam bentuk fungsi matematis, melainkan hanya tersedia dalam bentuk data diskrit. Nah, kemudian dari situ kita harus mencari nilai Y pada X, modulase numerik, galat, dan order polinomialnya. Nah, di sini kita masukkan angka-angka yang tadi 0, 30, belum, maksudnya kita di sini jumlah titik data, berarti kita harus masukin 7. Karena tadi ada 7 titik data. Next. Nah, baru ini titik 1 XY, tadi 0 sama 30. Next. 2 sampai 34. 5 sampai 42. 7 sampai 47. 10 sampai bukan sampai 10. Waktu 10 detik 35 derajat 25 derajat 6, dan yang terakhir 15 60 derajat. Next, cari nilai Y pada X 11,5. Nah, di sini keluarlah hasil codingan kita, di mana hasil numerik F11,5-nya itu 469213, galat kesesuaiannya 0, yaitu eksak pada titik data dengan order polinomialnya 6. Kemudian bisa di looping lagi, di sini ulang lagi. Jadi begitu penjelasan ketiga mengenai metode Lagrange untuk interpolasi. Jadi selanjutnya itu ada integrasi dengan menggunakan metode Simpson sepertiga. Nah, metode Simpson sepertiga digunakan karena memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode trapesium. Hal ini dikarenakan Simpson menggunakan pendekatan polinom order 2 atau berbentuk parabola sehingga mampu mengikuti bentuk kurva fungsi dengan lebih baik. Selain itu, metode ini sangat cocok digunakan untuk fungsi yang bersifat halus atau smooth sehingga hasil pendekatan integral menjadi lebih mendekati nilai sebenarnya. Kemudian untuk soal, kita menggunakan soal ln x kuadrat plus sin x dibagi dengan e pangkat akar x. Soal ini dipilih karena fungsi yang digunakan berbentuk kompleks, yaitu gabungan dari logaritma, trigonometri, dan eksponensial, sehingga tidak memiliki bentuk integral analitik yang sederhana. Oleh karena itu, penyelesaiannya lebih tepat dilakukan menggunakan metode numerik. Pada program ini, perhitungan diawali dengan fungsi double f integer double x yang mendefinisikan persamaan matematika yang akan diintegralkan, yaitu logaritma ini, yaitu fungsi ini. Selanjutnya, fungsi ini akan dipanggil berulang selama proses integrasi. Selanjutnya, fungsi menu void menu Simpson dibuat sebagai bagian utama program untuk menjalankan metode Simpson, di mana dideklarasikan variabel A dan B sebagai batas bawah dan batas atas, serta N ini sebagai jumlah panel. Program kemudian menampilkan judul dan persamaan fungsi, lalu meminta pengguna untuk memasukkan nilai batas bawah, batas atas, dan jumlah panelnya. Karena metode Simpson mensyaratkan jumlah panel harus genap, maka dilakukan pengecekan menggunakan if n modulus 2 tidak sama dengan 0 n++, agar nilai n otomatis menjadi genap jika sebelumnya itu ganjil. Setelah itu dihitung lebar interval h sama dengan b dikurangi a dibagi dengan n, dan nilai awal sum diisi dengan hasil fungsi pada batas bawah dan batas atas. Program kemudian melakukan perulangan dari i sama dengan 1 hingga i kurang dari n, di mana setiap nilai fungsi akan dijumlahkan dengan aturan Simpson, yaitu dikalikan 4 jika indeks ganjil dan 2 jika indeks genap.
setelah proses penjumlahan selesai, hasil integral numerik dihitung menggunakan rumus H/3 dikali dengan sum dan disimpan dalam variabel hasil numerik. Selanjutnya, program juga menyertakan nilai eksak yang telah diketahui sebelumnya untuk dibandingkan. Untuk nilai eksaknya sendiri itu 0,531234. Serta menghitung galat atau selisih antara hasil numerik dengan hasil absolut tersebut. Dengan alur tersebut, program tidak hanya menghitung integral secara numerik menggunakan metode Simpson sepertiga, tapi juga mengevaluasi tingkat keakuratannya. Oke, jadi selanjutnya kita akan mencoba untuk merunning programnya. Kita pilih menu yang nomor 4 ini. Kemudian kita masukkan batas bawahnya. Misalnya 2. Dan batas atasnya itu 7. Untuk jumlah panelnya 4. Kita coba 4 ya. Nah, ini sudah untuk hasil numeriknya sendiri itu ada di 4,01 sekian, dan untuk nilai eksaknya itu ada di 0,531 sekian. 31,23400. Untuk galatnya itu ada di 3,48 sekian. Nah, Pada bagian ini, saya akan menggunakan metode diferensiasi numerik, yaitu central difference, untuk menghitung turunan kedua dari suatu fungsi. Nah, di mana dalam program fungsi didefinisikan melalui f, d, i, f, double x, yang merupakan gabungan dari arstan, eksponensial, kosinus, dan logaritma. Nah, karena bentuknya cukup kompleks, maka metode ini digunakan agar perhitungan itu dapat digunakan lebih praktis. Nah, untuk metode central difference dipilih karena dia menghasilkan hasil yang lebih akurat dengan menggunakan titik kiri dan juga kanan, sehingga hasilnya akan lebih seimbang dengan error berorde OH pangkat 2. Nah, pada program tersebut terdapat dua input utama, yaitu nilai X sebagai titik perhitungan dan nilai H sebagai step size. Kemudian perhitungan dilakukan dengan mengambil dua fungsi pada tiga titik, yaitu X plus H, X minus H, dan juga X, melalui fungsi F, D, I, F, kemudian dimasukkan ke dalam rumus central difference untuk memperoleh hasil numerik. Selanjutnya, hasil numerik tersebut dibandingkan dengan nilai eksak yang ada di program untuk mengetahui besar galat atau error dari perhitungan tersebut. Terakhir, ditampilkan bahwa metode ini memiliki penelitian berorde OH pangkat 2 yang menunjukkan bahwa semakin kecil nilai H, maka hasil pendekatan akan semakin baik. Nah, dimana karena metode ini menggunakan metode diferensiasi atau central difference, maka saya akan memilih menu pada menu 5. Selanjutnya, titik X akan saya masukkan angka 1. Dan juga titik ketelitiannya adalah 1E minus 7. Nah, di sini akan menampilkan hasil numerik dari hasil X sama dengan 1, yaitu 0,4718449. Nah, dari hasil ini dilihat bahwa ketelitian ordenya itu juga kecil, yaitu 0,595379. Selanjutnya, ini adalah tampilan menu yang sudah kami buat, di mana ini adalah gambaran dari pemrograman yang telah kami buat. Di mana program metode numerik ini terdiri dari beberapa subbab, di antaranya ada akar persamaan linear dengan menggunakan perhitungan New-Repson, kemudian persamaan simultan kami memilihnya dengan Gauss-Seidel, kemudian interpolasi kami menggunakan dengan Lagrange, kemudian integrasi dengan Simpson 1/3, dan juga diferensiasi dengan central difference. Nah, dari suatu soal kami bisa memilih kami tuh ingin memakai metode yang mana. Dari sana kami bisa menemukan hasil-hasil yang kami inginkan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.